Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Sang Pencipta. Salah satu ayat yang saya ingin bagikan kepada kita, yang saya ingin sharingkan kepada kita adalah Filipi pasal 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Di ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Dia Allah. Tetapi mengapa Dia harus menjadi manusia? Allah adalah sifatnya roh yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Itu sebabnya begitu Allah mengasihi kita, Dia harus memanifestasikan pribadinya melalui rupa sebagai hamba atau menjadi manusia. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan kealahan itu sebagai milik yang tidak dipertahankan. Untuk apa? Untuk satu tujuan ilahi surgawi adalah Dia harus menyelamatkan kita. Dia harus dikenal oleh kita bahwa Dia adalah Allah yang selama ini tidak dilihat oleh kasat mata oleh bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Itu sebabnya Dia datang menjadi hamba, menjadi manusia, supaya lewat kemanusiaannya kita dapat melihat bagaimana karakternya, bagaimana kehidupan daripada Allah itu sendiri. Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Arti mengosongkan diri artinya apa? Ketika Dia menjadi manusia dengan satu tujuan atau misi ilahi surgawi, Dia benar-benar tidak memakai kealahan itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika Dia menjadi sebagai manusia? Di ayat 8 dikatakan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Sebagai manusia, dan ini adalah sebuah kesepakatan dari Allah Bapa dan Roh Kudus, Dia merendahkan diri, rendah hati. Apa yang dikatakan oleh Bapa itu yang dilakukan. Semua apa yang disampaikan itu adalah berasal dari Bapa. Nah, merujuk dari kata Bapa ini yang dimaksud adalah hakikat. Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah sama, yaitu Allah ilahi. Dia merendahkan diri, Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Kita bisa melihat ada banyak hal yang terjadi, dimaki, diusir, ya, difitnah, dituduh. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak pernah mengucapkan satu patah kata dari mulutnya untuk membalas fitnahan mereka, cercaan mereka, celah mereka, fitnah mereka, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Yesus adalah sang sumber firman. Itu sebabnya yang keluar dari mulutnya adalah firman. Firman itu yang mengubah setiap orang. Firman itu yang menghidupkan setiap orang yang mendengarnya. Misalnya kita lihat Bartimeus yang sudah mengenal Yesus lewat khotbah-khotbah, bahkan cerita-cerita orang lain.
Itu sebabnya ketika dia masuk di kota Yeriko melalui satu gerbang indah, dan semua orang berkata, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud. Dia mendengar nama ini sepertinya bukan nama yang asing. Itu sebabnya waktu dia mendengar itu, Bartimeus langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin kencang, semakin kuat teriakan Bartimeus. Dan apa yang terjadi untuk Bartimeus? Yesus memanggil keempat asisten, Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, ya, dan memanggil seorang buta, Bartimeus. Lalu dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Apa yang kau ingin? Dia berkata, aku ingin melihat. Waktu itu juga Yesus berkata, oleh karena imanmu maka kau dapat melihat. Hari itu juga Bartimeus dapat melihat. Di dalam kemanusiaannya Yesus begitu rendah hati, dan Yesus tidak menjadi pribadi atau menjadi seorang manusia yang mahal, tetapi bagaimana dia dengan murah hati menyatakan suatu karakter ilahi, suatu perbuatan ilahi kepada seorang Bartimeus. Ia membutuhkan mujizat untuk dapat melihat. Ada begitu banyak orang hari-hari ini ketika dipakai Tuhan seharusnya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, tetapi akhirnya menjadi sebuah perdagangan, sebuah income. Matius 7 diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, entah karunia kesembuhan, karunia untuk menolong orang lain, jika itu tidak dilakukan, maka di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Yesus melakukan itu sebagai wujud atau memanifestasikan satu perbuatan ilahi kepada kita. Itu sebabnya kita yang percaya, kita hamba-hambanya seharusnya juga memanifestasikan karakter ilahi Bapa kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Bukan satu organisasi baru kita bisa melayani. Di luar organisasi kita menjadi orang yang jual mahal. Yesus melakukan dengan rendah hati. Apakah Yesus menyembuhkan orang lalu Yesus memasang tarif? Yesus tidak melakukan. Yesus melakukan itu dengan dasar dia mengasihi. Yang kedua, Yesus melakukan itu dengan taat. Taat itu ukurannya adalah sampai mati. Kalau saudara melayani, taatnya cuman karena di saat saudara-saudara menjadi seorang pelayan, ya. Tetapi setelah selesai dari jabatan itu, selesai ketaatan, kembali kepada kehidupan yang lama, itu bukan ketaatan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan yang sejati, ketaatan yang sesungguhnya adalah sampai mati. Karena itu sekalipun pada waktu engkau selesai jabatanmu dalam pelayanan, tidak berarti engkau harus pungkiri keluar dari makna esensi ketaatan yang sesungguhnya. Seharusnya ketaatan itu terus menyertai sampai kita menutup mata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari kehidupan Yesus sebagai manusia sejati, kita bisa belajar bahwa kita pun bisa, bila kita percaya kepada Yesus dan di dalam Kristus, kita akan hidup sama seperti Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal polanya. Karena dari pola Kristus melahirkan dua hal. Mentalitas kita sama seperti Kristus. Yang kedua, karakter kita sama seperti Kristus. Ayat 9 dikatakan, itu sebabnya Allah, ya, Bapa Roh Kudus sangat meninggikan dan ia mengaruniakan nama di atas segala nama. Yesus Allah. Apakah Yesus perlu nama? Tidak perlu. Kenapa? Dia adalah Allah yang berkuasa, ya,
Dia Allah yang maha besar. Kalau dia maha kuasa, dia besar. Apakah dia perlu nama? Kenapa Yesus diberi nama? Supaya dia dikenal. Ya, dikenal. Tetapi nama yang diberi Bapa adalah nama di atas segala nama. Artinya nama Yesus adalah nama yang berbeda dari nama-nama kita yang diberikan oleh orang tua kita. Yesus tidak diberikan nama oleh para bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Tapi nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Bapa di surga. Itu sebabnya nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Mungkin kalau saudara menyebut nama saya, bisa diartikan dua hal. Orang bisa melihat dari sudut pandang saya baik ataupun saya tidak baik. Tetapi kalau nama Yesus adalah nama di atas segala nama, tidak hanya baik, tapi pada waktu kita berdoa untuk mengusir setan, nama ini nama yang berkuasa, nama yang memiliki kuasa. Itu sebabnya setan gemetar, setan kabur, setan lari ketika mendengar nama Yesus. Terus kalau Bapak Ibu nyanyi, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus adalah nama di atas segala namanya. Supaya apa? Supaya segala lutut bertekuk lutut dan semua lidah mengaku. Ayat 11, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Itulah alasan Yesus menjadi manusia. Mereka dapat melihat Yesus. Bukankah Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus? Mungkin dengan cara yang berbeda. Tidak semua orang mengalami perjumpaan yang sama. Mungkin saudara lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada waktu saudara ada dalam masalah rumah tangga kah, ekonomi kah, atau mungkin saudara adalah orang yang mabuk-mabukan, hura-hura, pesta pora dan sebagainya. Tapi saudara dijumpai oleh Tuhan dan akhirnya saudara meninggalkan kehidupan itu dan akhirnya menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini apapun serangan-serangan hari ini kepada iman Kristen yang menyerang, mematahkan bahwa seolah-olah Yesus bukanlah Tuhan, tapi dia adalah Nabi, dia Rasul, dia Guru. Betul, ketika Yesus sebagai manusia, ya, Yesus berfungsi sebagai Nabi, sebagai Guru, sebagai Rasul. Tetapi Nabi di atas segala Nabi, Rasul di atas segala Rasul, Guru di atas segala Guru. Karena di dalam dia segala sumber hikmah itu ada dalam dirinya, segala kuasa ada dalam dirinya. Dia bukanlah sekedar penyambung lidah, penyambung daripada Bapa, tapi dia adalah Allah yang diutus datang ke dalam dunia dengan satu misi ilahi. Satu misi ilahi surgawi adalah menjumpai semua orang di bumi yang telah terhilang dari kehidupan Allah. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang, semua suku, semua bahasa, semua bangsa, semua orang, bukan semua agama, tetapi semua orang telah berbuat dosa. Semua orang lahir dari satu bapa leluhur yang diciptakan oleh Adam, dan satu ibu yang diciptakan oleh Tuhan untuk Adam, yaitu Hawa. Dosa itulah lahir di bawah keturunan Adam, sehingga semua orang berbuat dosa. Dan dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak dosa itu masuk ke dalam hidup manusia, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia hilang dari hadirat Allah. Manusia diusir dari Taman Eden.
Manusia diusir dari kehidupan Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah tidak mau tercemari kehidupannya oleh karena dosa. Allah itu kudus. Allah begitu kudus dan Allah begitu mulia. Apa akibat daripada dosa, Bapak Ibu Saudara? Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Maut. Pengertian yang sungguh daripada maut adalah hukuman kekal di dalam neraka. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terputus hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena ada dosa. Manusia yang tadinya begitu karib dengan Bapa, manusia akhirnya menjadi jauh daripada Tuhan. Segala upaya dilakukan oleh manusia untuk bagaimana kembali kepada kehidupan Allah, tetapi itu adalah mustahil karena dosa memerintah dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia sebagai pengantara untuk menyelesaikan dosa ini, yaitu melalui kematian. Banyak orang berpikir, kok dia Tuhan kok harus mati? Itulah satu-satunya cara yang Yesus lakukan untuk mengembalikan kita kepada kehidupan Allah, supaya kita tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16, melainkan kita hidup dalam kekekalan sama seperti Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.